Fa idhafatu riyadhihi mongko utawi mudhafaken riyadhihi iku min qabili lujainil ma'i saking golongane idhafai lujainil ma'i ma'amra'atil mudhafil mutaqaddimi sertane ngreksa mudhaf kang wis dingin ka idhafati hiyadin hale kaya mudhafaken lafadz hiyadin ba'dahu ing dalam sawise riyadhihi lima maring barang ba'dahu kang tetep ing dalam sawise hiyadin. Jadi mengidhofahkan riyadhihi, riyadhi diidhofakan ke dhamir hi itu adalah termasuk kategorinya idhofahnya lujainil ma. Sebab lujainil ma itu il musyabbahi bil lujain, air yang disamakan dengan emas. Jadi riyadhihi berarti hi kan Al-Qur'an yang Al-Qur'an al-musyabbahi bir-riyadhi. Quran yang disamakan dengan taman-taman. Ma'a mura'atil mudhafil mutaqaddimi dengan mempertimbangkan mura'at kurang alifnya ya. Mura'at ini di ya hasyahnya itu ada alifnya. Ma'a mura'atil mudhafil mutaqaddimi. Di samping mempertimbangkan mudhaf yang tadi yaitu apa mudhafnya itu yaitu ma'ani. Berarti maksudnya riyah ma'anil Qur'an al-musyabbahi biriyad, makna-makna Al-Qur'an yang disamakan dengan taman-taman. Sama halnya hiyadin setelah kata-kata riyadhihi itu diidhofahkan kepada lafaz setelahnya yaitu kepada hiyadhihi itu termasuk idhofah lujainil ma' juga. Wa in kana al-maqsudu sanajan ana apa kang den sejo iku nau'an iku warna minal mutawassiti minat tawassuti saking nengan-nengai bainal mutadhayifaini an dalam antarane lafaz loro kang saling mudhaf-mudhafan. Sekalipun yang dimaksud adalah jenis dari tengah-tengah, dari sedang-sedang. Artinya tidak semuanya, tidak semua makna Al-Qur'an itu direkreasi, ditanazzuhi, direkreasikan, enggak enak ya. Tidak seluruhnya makna-makna Al-Qur'an itu dipahami artinya taman-taman dijadikan tempat rekreasi walaupun tidak seluruh taman. Makna-makna Al-Qur'an tidak seluruh makna Al-Qur'an tapi tengah-tengah, sedang-sedang. Itu maksudnya ya. Sebab Quran itu tanpa tepi. Quran itu tidak mampu menguasai seluruh makna Al-Qur'an siapapun. Wal fikru utawi kangaran fikru iku harokatul nafsi. Wal fikru te kangaran fikru iku harokatul nafsi. Oba-obae ati fil maqulatin dalam beberapa barang kang den angen-angen. Wa harakatuha uti oba-obae nafsi fil mahsusatin dalam pira-pira barang kang den indra iku takhyilun aran takhyil nyekro-nyekro. Yang dinamakan fikruh berpikir. Apa berpikir itu? Berpikir itu adalah bergeraknya hati. Artinya muter-muternya hati membahas sesuatu yang diangan-angan, yang dipikirkan. Memikirkan suatu teori. Teori kan tidak benda, bukan benda ya. Memikirkan sesuatu yang bukan benda itu namanya fikruh. Memikirkan benda mahsusat, sesuatu yang indrawi itu namanya takhyil, mengkhayal. Takhyil mengkhayal itu adalah memutar-mutar otak pada benda-benda. Itu takhyil. Kalau fikru tafakkur berpikir adalah memutar-mutar otak, memutar hati
memikirkan sesuatu yang non indrawi, sesuatu yang maknawi. Wal hiyadu utai lapat hiyadu iku jam'u haudin jama' lapat haudin. Waqa'at mi bawa wawuhu wawi wawuni lapat hiyadun ba'da kasratin in dalam sasi lapat in dalam sasi kasrah. In dalam sasi kasrah. Gulibat dan ijoli dan urupi apa wawu ya an ing ya. Ayu alama anihi tegese ngatasi makna Al-Qur'an. Makna Al-Qur'an artinya kang utawi ma'ani iku kal hiyadil. Iku kal hiyadil, kurang alifnya ya. Iku kal hiyadil mahsusati kaya pira-pira telogo kang den indra. Bijami syifa'i suduri kelawan makna kang ngumpulaken. Kelawan pemersatu, makna pemersatu atau persamaan atau jami itu persamaan ing dalem muasaken ati marasaken dodo fi kullin dalam saben suci minhuma saking ma'anil Qur'an lan hiyad. Artinya hiyadun itu adalah jamak daripada haudun. Jadi jamak dah haudun. Haudun itu adalah ajwaf wawi, isim yang ajwaf wawi. Wawunya haudun atau wawunya hiyadun itu jatuh setelah kasroh ketika dijamak. Haudun di jamak wazan fi'alun menjadi hiwadun. Lah karena waw itu jatuh setelah harkat kasroh, maka terpaksa kulibat ya'an, wawunya harus ditukar dengan ya. Artinya fihyadihi di telaga-telaga Al-Qur'an itu maksudnya apa? Ialah makna-makna Al-Qur'an yang bagaikan telaga-telaga yang fisikal, yang di indera. Sama dengan telaga. Makna Al-Qur'an sama telaga. Sama dengan telaga. Dari sisi apanya sama? Itu namanya wajah syabah. Jami itu wajah syabah. Wajah syabahnya apa? Yaitu syifa'i sudur fi kullin minhuma. Sama-sama memuaskan hati, sama-sama memuaskan dada, memuaskan hati masing-masing keduanya itu. Ketika orang ke pemandian, ke telaga, maka hatinya menjadi puas karena penuh pemandangan. Mana-mana Al-Qur'an juga memuaskan hati karena melegakan jiwa. Fikulin minhum wala yakhfa alaika wala yakhfa ora samar alaika ngati sira apa tafri'u hadzal baiti ngepakaken ikilah bait alama qablahu ing ngatasi bait kang tetep endam sadurunge hadzal bait. Sudah tidak samar lagi pada kalian, artinya kalian sudah terang bahwa bait ini adalah pengembangan, adalah mencabangkan bait sebelumnya. Wa syahdu ma'adhali al-anwari wa mahtawat alaihi min asrori. Akhirnya fanazzahu, karena mereka menyaksikan, melihat rahasia-rahasia Al-Qur'an, maka lalu mereka para ulama itu mewisatakan hati mereka di taman-taman Al-Qur'an. Summa salatullahi ma'taron nama haddin yasuqul isa fi ardil haima ala nabiyyina al-habibil hadi ajalli kulli nadiqin biddadi Muhammadin sayyidi khalqillahi al-arabiyyi adh-dhahiril awahi. Suma salatullahi mongko kari-kari utawi rahmati Allah yang den barengaken kelawan takdim mataron nama dalam salagini ngelagu-ngelagu nyanyi-nyanyi sapa hadin wong kang giring ya suku kang giring sapa hadin al isa ing beber unta fi ardil hima ing dalam tanah larangan iku ala nabiyina muga-muga tetep ing atase Gusti kita al habibi kang dadi kekasih Allah al hadi kang paring pituduh ajal likul natiqin kang luwih agunge saben-saben wong kang ngucap biddodi kelawan dod
rupane nyata nih Muhammad dan Nabi Muhammad dan sayyidi khalqillahi ang dadi gustine makhluki Allah. Al-Arabi kang bangsa Arab, Al-Zahir kang suci jiwa raganya, Al-Awahi kang akeh-akeh, Al-Awahi kang akeh merintih, akeh-akeh merintih, ngrintih. Artinya salawat Allah itu mudah-mudahan ala nabiyina dilimpahkan kepada nabi kita yang menjadi kekasih Allah, yang beri petunjuk, yaitu nabi yang paling agung dari seluruh orang yang mengucapkan huruf dot, itu Nabi Muhammad yang paling bagus, yang paling fasih mengucapkan dot, yaitu Nabi Muhammad, tokoh atau pimpinan semua makhluk Allah yang berbangsa Arab, yang suci dohir batinnya, yang sering merintih, sering menangis. Itu mataron nama, selama sholawat Allah itu mudah-mudahan dicurahkan kepada Nabi Muhammad, selama orang yang menggiring onta itu bernyanyi-nyanyi, menendangkan lagu di tanah larangan. Tanah larangan itu adalah tanah Hijaz. Tanah Hijaz. Hijaz itu adalah sekarang Saudi Arabia, Arab, Madinah, Jeddah, Makkah, Taif, ya. Jeddah, Madinah, Makkah, Taif itu Hijaz. Lalu apa ini? Aku udah coba ingsun. As-salatu ta'i salat, luwatan luwat iku al-adhafu welas. Fa in udhifa mongko lamun den sendheaken apa salat ilallah marang Allah, sumya mongko den arani apa salat rahmatan ing rahmat. Au ilal malaikati utawa lamun den sendheaken apa salat maring para malaikat istighfaron mongko den arani apa salat ing istighfar jalaken sepura. Au ila ghairihima utawa lamun den sendheaken apa salat maring salani Allah lan malaikat doaan mongko den arani apa salat doaan ing doa. Salat itu secara bahasa adalah maknanya adalah asih, adalah belas kasih. Al-adhafu, salat itu adalah al-adhafu, kasihan. Kedua, kalau di salat ya, salat itu kalau disandarkan kepada Allah maka namanya rahmat. Al yusallillahu ala nabi, berarti Allah merahmati nabi. Wa ila istighfar malaikat istighfaron. Apabila kata-kata salat itu disandarkan pada malaikat bersolawat, itu artinya malaikat memohonkan pengampunan. Allah bersolawat itu artinya Allah memberi rahmat. Apabila solawat itu disandarkan pada selain Allah dan malaikat, pada manusia biasa, sholla Zaidun ala Ahmad misalnya, Zaid mensolati Ahmad berarti mendoakan, doaan. Zaid mendoakan Ahmad. Faya mengkoti salat iku maqulatun dan ucapakan ala hadil ma'ani ingatasi ikilah beberapa makna bil istirakil maknawiyyi kelawan gembulan kang bangsa makna. Ala hadil ma'ani ingatasi ikilah beberapa makna telu bil istirakil maknawiyyi kelan gembulan kang bangsa makna. Jadi kata-kata salat ya, kalimat salat itu diucapkan untuk bermakna tiga itu, yaitu rahmat, yang kedua adalah istighfar, yang ketiga adalah doa. Jadi innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna itu Allah dan malaikat. Maka istirak. Allah dan malaikat bersolawat. Maka pengertiannya yaitu Allah bersolawat, Allah berrahmat, berkasih sayang. Malaikat bersolawat adalah malaikat itu memohonkan istighfar, memohonkan pengampunan. Itu bil istirakil maknawiyyi. Maknanya di-share. Maknanya dibagikan kepada beberapa, kepada Allah,
kepada malaikat, kepada manusia biasa, kepada manusia. Manusia berdoa, malaikat beristighfar, Allah berrahmat. Itu namanya ishtirak maknawi. Wat tarannumu, wallahu alam.